Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope all of you are in a good condition. Dalam keadaan saat ini memaksa kita untuk belajar secara jauh atau secara daring, dari jarak jauh atau secara daring. Karena pandemi COVID melanda dunia yang bisa menyebabkan penyakitnya berbahaya dan menular hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu pembelajaran kali ini saya ajarkan melalui video. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai naratif teks. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak di video ini. Selamat pagi semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mengajarkan tentang naratif teks. Baik, pengertian naratif teks adalah suatu jenis teks yang imaginative story, yaitu story yang dibuat biasanya berupa fiksi yang ditujukan untuk menghibur orang. Nah, itu adalah definisi dari naratif teks. Kemudian, naratif teks tujuannya adalah selain untuk menghibur orang, kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut, atau kita bisa karakter apa yang bisa kita petik yang disampaikan dalam cerita tersebut. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis naratif teks. Jenis-jenis naratif teks yang biasanya kita kenal, sebenarnya ada banyak, tetapi hanya sedikit saja yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, ada fable. Fable ini adalah cerita yang biasanya karakternya diperankan oleh hewan. Nah, untuk contohnya adalah biasanya dari yang saya ketahui, kelinci dan kura-kura, ganjil dan buaya, ada ganjil dan harimau, dan lain-lain. Kemudian jenis naratif teks yang lain adalah legend. Legend itu biasanya kalau dalam bahasa legenda, itu adalah suatu cerita yang menceritakan bagaimana suatu tempat bisa terjadi atau asal-usul suatu tempat. Kalau di Indonesia sendiri contohnya adalah Danau Toba, Tangkuban Perahu, Candi Prambanan. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah mitos. Mitos ini adalah suatu cerita yang beredar di masyarakat dan kebenarannya masih simpang siur. Ada beberapa orang yang menganggap mitos itu suatu kenyataan, ada juga yang menganggap fiksi. Contoh mitos diantaranya adalah Jawa Petaruk dan Nyai Roro Kidul. Untuk jenis yang keempat adalah fairy tale atau bisa disebut dengan dongeng. Kalau fairy tale ini biasanya dalam kisaran 80-100% berupa cerita fiksi atau cerita buatan yang tidak ada di dunia nyata. Yang saya ketahui dalam fairy tale adalah Cinderella, Pinocchio, Putri Salju, dan sebagainya. Dan terakhir, naratif teks adalah folktale atau cerita rakyat.
Dalam cerita rakyat ini biasanya cerita dituturkan dari generasi ke generasi, yang menjadi tradisi suatu masyarakat dan sudah melekat menjadi budaya masyarakat di satu tempat. Kalau di Indonesia sendiri contohnya adalah bawang merah dan bawang putih, ada Made Sunda, ada Sangguria, dan ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni pembahasan mengenai generic structure. Dalam narrative text, generic structure itu dibagi menjadi 4. Jadi 4 poin utama. Yang pertama adalah introduction atau orientation. Dalam introduction ini biasanya suatu narrative text menceritakan background atau awal mula cerita itu, entah itu atmosfer, keadaan cerita, suasananya, latar tempat bermula, dan tidak hanya tempat tapi juga waktu, dan ada juga yang menjadi poin utama adalah karakter, siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah problem atau complication. Nah, dalam hal ini suatu cerita mulai masuk lebih dalam bagaimana setiap karakter, baik itu main karakter atau support karakter, mulai menghadapi masalah. Biasanya masalahnya masih terbilang kecil yang mengantarkan dari satu masalah ke masalah yang lain dan terus berlanjut, apakah itu masalahnya akan berlanjut atau ada solusi tersendiri. Nah, untuk poin yang ketiga dalam generic structure adalah resolution atau conclusion. Sebelum sampai ke resolution, biasanya dalam problem atau complication tadi, dari satu masalah ke masalah lain, kemudian sampai ke klimaks atau puncak masalah. Nah, puncak masalah ini biasanya yang paling sering menjadi perhatian suatu pembaca, bagaimana suatu masalah benar-benar mempengaruhi karakter tersebut. Dan setelah mencapai puncak, kemudian lanjut ke tahap resolution atau conclusion tadi, yakni dalam resolution ini bagaimana cerita tersebut menuju akhir. Jadi dalam tahap ini pembuat cerita atau writer sudah membuat bagaimana solusi untuk mengakhiri puncak masalah tersebut. Tidak hanya bagaimana mengatasinya, tetapi juga melibatkan perasaan, feeling yang dirasakan karakter, kemudian bagaimana pendapatnya dan reaksinya. Apakah biasanya dalam resolusi ini ada 2 jenis penyelesaian atau ending, yaitu happy ending dan sad ending. Ada juga yang lain, misalnya menggantung. Jadi ceritanya itu antara hampir selesai dan belum. Jadi antara hampir selesai dan belum itu apakah ceritanya masih lanjut atau hanya cukup sampai di situ, yang membuat pembaca itu bertanya-tanya, ini bagaimana sih
Kemudian yang terakhir adalah reorientation atau kode. Dalam poin terakhir ini kita bisa mengambil moral value atau a lesson learned, yaitu nilai moral atau pelajaran yang bisa kita ambil, yang biasanya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk yang tentunya untuk meningkatkan kualitas moral manusia. Nah, setelah generic structure, pembahasan selanjutnya adalah karakteristik atau language features suatu narrative text. Yang pertama yaitu specific character. Dalam specific character ini, pembuat cerita harus memikirkan seluruh karakteristik suatu karakter, baik itu dalam bentuk fisik, secara fisik, bentuk tubuh karakter, kemudian sifatnya atau pembawaannya, dan pengkategorian apakah karakter itu termasuk dalam karakter utama atau karakter support. Ada juga figur karakter. Kemudian untuk language feature yang kedua adalah tenses. Tenses ini dalam narrative text biasanya menggunakan past tense, past perfect, dan past continuous. Untuk pembahasan tenses ini akan saya jelaskan dalam contoh naratif teks yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga adalah time conjunction atau waktu penghubung. Dalam naratif teks yang biasa digunakan sebagai time conjunction adalah when, after, before, then, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah effort of time atau keterangan waktu. Dalam poin keempat ini biasanya dijadikan dengan kata-kata once upon a time atau long time ago. Bisa juga one day. Jika diawali dengan once upon a time, berarti sudah sangat jelas dikatakan bahwa kita bisa menyebutnya bahwa teks itu nanti masuk dalam kategori narrative text. Kemudian yang kelima adalah action verb atau kata kerja yang berupa tindakan, tentunya dalam bentuk past tense atau bentuk verb kedua. Contohnya adalah laugh, tertawa, atau walk, berjalan, say, berkata, cry, menangis, and killed, membunuh, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah language features. Yang keenam adalah direct speech. Direct speech adalah pengungkapan langsung yang biasanya dalam conversation atau percakapan. Biasanya percakapan dua orang atau lebih yang biasanya itu kalimatnya memiliki aturan tertentu, yaitu kata petik, tanda petik. Demikian pembahasan mengenai narrative text. Untuk lebih memahami lebih dalam, kali ini saya akan memberikan satu contoh yang saya buat, saya ambil dari suatu sumber dan menjelaskan secara detail dari orientasi sampai orientasi.
Baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail dalam sebuah contoh narrative text, yaitu pembahasan mengenai generic structure dan tenses. Narrative text ini berjudul Trying to Please Everybody. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai generic structure. Paragraf pertama yang saya beri panah ini dinamakan orientation, yaitu mengenai pengenalan tokoh dan awal mula cerita. Kemudian paragraf kedua dan selanjutnya yang saya kasih tanda kurung kanan itu disebut complication, yang mana masalah yang dihadapi karakter dari satu persatu menuntun ke masalah yang lebih serius. Kemudian paragraf yang kedua dari bawah disebut dengan conclusion. Conclusion adalah bagaimana sebuah cerita dalam narrative text mencapai puncaknya, kemudian atau bisa disebut dengan istilah klimaks, dan setelah klimaks berangsur perlahan demi perlahan menjadi anti klimaks yang berakhir pada reorientation atau yang berakhir pada penyelesaian atau solusi. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir adalah reorientation yang berisi moral value atau lesson learned yang bisa kita petik dari narrative text. Setelah dari structure yaitu tenses dan language feature. 1D, kata 1D ini sebagai adverb of time yang menjelaskan kapan suatu cerita bermula, yaitu 1D yang biasanya dijadikan sebagai zaman dahulu. Contoh lainnya once upon a time. Kemudian yang saya beri warna merah ini sebagai pelaku. Pelakunya adalah Miller, seorang ayah, dan his son. His son ini tidak memiliki nama tapi hanya dituliskan sebagai his son, berarti anaknya Miller. Nah, selanjutnya ada kalimat had not gone. Had not gone ini disebut sebagai past perfect. Tapi past perfect di sini dalam artian dalam kalimat negatif. Yaitu kalau past perfect biasanya rumusnya adalah had plus verb 3 gone. Setelah itu adalah direct speech. Kalimat ini biasanya dijadikan dengan tanda petik seperti yang terlihat dalam contoh. Biasanya ini adalah terjadi dalam percakapan langsung. Kemudian ada kalimat they tied the donkey's legs together. Nah, kalimat ini tertulis dalam bentuk past tense dan kata tie di situ berarti action verb, kata kerja yang memiliki tindakan atau yang dilakukan oleh karakter. Kemudian ke atas lagi yang hurufnya saya beri warna ungu, kata when itu dijadikan sebagai time conjunction.
Ada juga contoh lain yaitu when. Lanjut, kata were going yang saya beri warna hijau itu sebagai past continuous. Past continuous rumusnya adalah verb plus verb utama yaitu were karena past. Kalau presentnya are, kemudian digabung dengan dengan kata going, verb ing, jadinya past continuous. Baiklah, demikian pembelajaran mengenai narrative text. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas. Silahkan masing-masing dari kalian membuat narrative text bertemakan bebas. Minimal 1 paragraf diketik, kemudian dikumpulkan melalui link yang akan saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.